Bismillahirrahmanirrahim. Pada video kali ini saya akan membuat simulasi sistem penguat instrumentasi berbasis operasional amplifier. Sebelumnya saya akan mensimulasikan terlebih dahulu rangkaian high pass filter dan low pass filter. Ini adalah rangkaian HPF pasif atau singkatan dari high pass filter. HPF ini merupakan filter yang meloloskan sinyal di atas ambang bawah. Apabila kurang dari batas ambang bawah, maka akan terblok. Yang ini terdiri dari satu rangkaian HPF dan yang ini terdiri dari 3 rangkaian HPF, maka difilter sebanyak 3 kali. Dapat dilihat nilainya pun sama. Dengan digunakannya sinyal sinusoidal dengan DC offsetnya 0, amplitudonya 5 volt, dan frekuensinya 0,1 Hz, nilai kapasitornya 1 mF dan resistornya 30 kilo ohm. Setelah dihitung, frekuensi ambangnya adalah 0,0053. Di sini digunakan frekuensi 0,1. Nilai ini lebih besar dari nilai frekuensi ambang, maka secara teori 0,1 ini diloloskan. Untuk membuktikannya, kita akan mengklik running. Yang pertama, kita tinjau di bagian input. Dapat dilihat nilainya 5 volt untuk puncak. Dapat dilihat nilainya 5 volt untuk puncak dan min 5 volt untuk lembahnya. Lalu kita add plot pen. Kita tinjau di bagian output pada rangkaian 1 HPF. Dapat dilihat pada grafik nilai puncaknya adalah 5 volt dan nilai lembahnya min 5 volt. Lalu kita add plot pen lagi. Sekarang kita tinjau di bagian output rangkaian 3 HPF ini. Dapat dilihat pada grafik bahwa nilainya sama. Grafik ini menunjukkan bahwa sinyal input akan diloloskan oleh high pass filter karena lebih besar dari frekuensi ambang batas bawah. Kita coba jika frekuensinya diubah menjadi 0,001. Input ini lebih kecil dari frekuensi ambang bawah. Menurut teori, sinyal outputnya akan terblok. Kita ubah dulu stop timernya menjadi 10 kilosecond. Dapat dilihat pada grafik nilai inputnya 5
5 volt pada puncak dan minus 5 volt pada lembahnya. Pada grafik output, rangkaian 1 HPF nilainya menjadi 450 mV pada puncaknya dan minus 400 mV pada lembahnya. Di sini terjadi penurunan yang artinya terblok. Pada grafik output 3 HPF ini nilainya juga sama, terjadi penurunan. Selanjutnya kita akan membuka file rangkaian LPF atau low pass filter. Ini adalah rangkaian LPF atau singkatan dari low pass filter. Yang ini untuk satu rangkaian LPF dan yang ini untuk 3 rangkaian LPF yang disusun secara berurutan. Untuk voltage-nya kita ubah menjadi sinusoidal dengan DC offset-nya 0, amplitudonya 5 volt, dan frekuensinya 20 Hz. Untuk nilai resistornya yaitu 1 ohm dan nilai kapasitornya adalah 5,3 mF. Setelah dihitung, frekuensi LPF ini sebesar 30,04 Hz. Untuk LPF di bawah frekuensi ambang atas diloloskan, sedangkan di atas frekuensi ambang batas akan diblok. Frekuensi yang digunakan ini kurang dari 30,04 Hz. Berarti secara teori 20 Hz ini akan diloloskan. Selanjutnya kita klik running untuk mensimulasikan rangkaian LPF ini. Pertama kita tinjau pada bagian input. Kemudian kita tinjau pada bagian output satu rangkaian LPF. Dan selanjutnya kita tinjau pada bagian output 3 rangkaian LPF. Pada grafik output ini terjadi penurunan sedikit. Pada grafik output LPF pasif 3 rangkaian terjadi penurunan juga. Dapat disimpulkan yang lebih baik yaitu dengan menggunakan satu rangkaian. Sedangkan untuk rangkaian HPF yang lebih baik yaitu saat menggunakan rangkaian HPF lebih dari satu. Sekarang kita coba ubah frekuensinya menjadi 100 Hz. Yang tentunya 100 Hz ini lebih besar dari frekuensi LPF sehingga secara teori akan diblok. Dilihat pada grafik inputnya 5 volt pada puncak dan nilainya minus 5 volt pada lembahnya. Pada grafik output satu rangkaian LPF nilainya turun menjadi 2,1 volt pada puncak dan minus 1,5 volt pada lembahnya, yang artinya terblok. Dan pada grafik output 3, rangkaian LPF ini terjadi blok. Selanjutnya, mari kita simulasikan rangkaian penguat instrumentasi. Ini merupakan rangkaian penguat instrumentasi. Terdapat 2 input elektroda yang digunakan. Untuk input elektroda 1 diubah menjadi sinusoidal dengan DC offset 0, amplitudonya 1 mV dan frekuensinya 20 Hz. Sedangkan pada input elektroda 2 diubah menjadi sinusoidal dengan DC offsetnya 0,
amplitudenya 2 mV dan frekuensinya 20 Hz. Sinyal ini akan masuk ke rangkaian non-inverting dengan perbandingan R-nya 1:9, maka penguatnya sebesar 10 kali. Secara teori, pada rangkaian elektroda 1 awalnya 1 mV, kemudian keluar dari penguat non-inverting akan menjadi 10 mV. Sedangkan untuk elektroda 2 yang awalnya 2 mV, keluaran penguat non-inverting akan menjadi 20 mV. Selanjutnya masuk pada rangkaian subtraktor atau pengurangan. Sinyal kedua akan dikurangi sinyal pertama, maka 20 mV pada elektroda 2 akan dikurangi 10 mV pada elektroda 1, sehingga hasilnya adalah 10 mV. Setelah itu masuk ke rangkaian high pass filter aktif dengan 3 buah rangkaian HPF tipe aktif. Karena HPF yang digunakan adalah tipe aktif, maka digunakan penguat non-inverting dengan penguatnya sebesar 10 kali, maka keluaran HPF aktif ini adalah 100 mV. Lalu masuk ke low pass filter aktif dan dikuatkan oleh rangkaian penguat non-inverting yang awalnya 100 mV dikuatkan kembali sebesar 10 kali sehingga menjadi 1 volt. Selanjutnya masuk ke level shifter yang awalnya terdapat positif dan negatif sehingga sinyal akan menjadi positif. Pada level shifter ini ada penguat non-inverting dengan nilai penguatannya sebesar 2 kali. Pada HPF ini menggunakan tipe kapasitor sebesar 1 mF. Nilai resistornya sebesar 30 kilo ohm sehingga setelah dihitung frekuensi ambang bawah sebesar 0,0053 Hz. Pada LPF nilai resistornya 5 ohm, nilai kapasitornya 1 mF. Setelah dihitung, nilai frekuensi ambang atasnya sebesar 31,54 Hz. Untuk inputan sebesar 20 Hz ini secara teori HPF maupun LPF akan diloloskan karena 20 Hz ini di bawah 31,54 Hz dan di atas 0,0053 Hz. Kemudian sekarang kita klik running. Kita add plot. Pertama kita tinjau input elektroda 1. Pada grafik nilai puncaknya 1 mV dan minus 1 mV pada lembahnya. Selanjutnya kita tinjau pada sinyal input elektroda 2. Pada grafik nilai puncaknya 2 mV dan 2 mV pada lembahnya. Selanjutnya tinjau pada bagian penguat elektroda 1 dengan dikuatkan 10 kali.